Dit emang quality time apa gimana sih, Dit? Iya, jadwal liburan sama kerjaan ke Bali kemarin sudah masuk ke Dedi udah sebulan yang lalu. Memang sekalian juga pada saat di Bali kita mau nonton boxing Dinar Candy lawan Pamela gitu. Jadi kemarin ke Bali dalam rangka salah satunya nonton tinju, terus ada kerjaan juga, ada endorse hotel, mobil, kuliner, terus ada kita ngevlog juga. Jadi 5 hari kemarin kita di Bali ya. Ini pure. Oh. Dedi berarti pure untuk menghandle semua pekerjaan Mayang berarti ya? Iya dong, iya kan manajernya jadi Dedi yang ngatur untuk jadwal-jadwal kuliahnya Mayang, endorsan baik yang di Jakarta maupun yang di luar kota. Performnya dengan Niki Tirta, terus latihan vokal, latihan gitar, latihan sama bandnya ya padat juga sih jadwalnya, belum live shop, TikTok shop ya. Jadi Dedi udah handle. Tapi so far jadwalnya aman semua sih, terutama kuliah. Mayang gimana nih? Kamu liburan mulu, artinya schedule padat ya, keluar kota lagi, mengganggu aktivitas gak sih? Mungkin pendidikan gitu? Enggak sih, karena kemarin itu berangkat ke Bali itu kebetulan aku masih libur kuliah kan. Enggak sih, nggak mengganggu kuliah aku. Cuman memang kemarin sempat izin sehari karena aku masih di luar kota kan. Tapi kemarin udah masuk kampus lagi. Secara fisik gimana? Secara fisik capek gak sih kamu? Kayaknya Dedi kan upload mulu nih, ada status liburan mulu gitu. Capek gak sih, Mayang? Iya, sempet drop sih. Karena cuaca juga. Iya, cuaca juga, terus juga kan udara di Jakarta juga lagi gak baik-baik aja. Terus ya ini sampai sekarang juga masih gak enak badan sih sebenarnya. Cuman ya aku gampang sih minum obat warung juga besok udah enakan gitu. Jadi juga kan kalau misalnya aku udah mulai ngerasa-rasa gak enak badan, jadi dia langsung kasih obat kan. Det, gimana Det ngeliat Mayang sempat sakit juga Det, artinya ada kekhawatiran juga gak sih Det? Iya, ada kekhawatiran, makanya untuk vitamin dan kesehatannya selalu udah dipantau terus ya. Untuk tiap hari harus banyak minum air putih, vitamin, karena jadwal yang begitu padat. Yang udah dikhawatirkan sih sebenarnya kalau misalnya ada schedule di cancel tuh nggak apa-apa, yang dikhawatirkan cuma kuliah kan, karena itu yang terpenting gitu. Tapi so far sih nggak sampai sakit, masih sampai rumah sakit gitu, sampai dirawat nggak pernah. Cuman hanya sakitnya sakit normal aja sih, kayak flu, kayak greges, kayak enak badan, kayak gitu aja. Minum obat warung udah sembuh gitu. Tapi tetap vitamin dan konsumsi vitamin itu selalu udah diperhatikan gitu. Gitu sih. Ngegembleng Mayang banget sih Det. Gimana sih, artinya banyak banget yang harus Mayang kerjakan gitu Det. Apa emang nggak ngasih spare waktu buat istirahat Det? Enggak sih, ada waktu spare istirahat ya, karena kan ini sudah resikonya Mayang ya untuk masuk sebagai public figure. Karena dari awal juga waktu Mayang mau masuk ke dunia entertain kan Dedi juga sebenarnya nggak ngasih kan, udah fokus ke sekolah aja. Prof Bambang juga kan bilang ke Dedi nanti kalau udah diurus apa udahlah fokus ke sekolah aja, kuliah gitu. Tapi karena Mayang dia punya bakat yang ingin dia tampilkan, dia berlatih gitar dari umur 5 tahun gitu, terus kakaknya juga sudah nggak ada, jadi dia pengen jadi penerus gitu ya, penerus kakaknya, karena ini kan keinginan dia, bukan keinginan Dedi, keinginan dia. Karena kalau Dedi nggak mau sebenarnya Mayang tuh masuk ke dunia entertain, Dedi maunya kuliah aja, Profesor Bambang juga maunya kuliah aja, tapi karena Mayang yang mau, ya sudah, akhirnya Dedi harus komit. Kalau kamu udah mau masuk ke dunia entertain, segala resiko apapun kamu harus terima tuh, yang mengenai hujatan, bulian, pekerjaan kamu yang sangat padat, jadwal kuliah sama jadwal di entertain itu harus seimbang. Itu udah resiko lumayan. Tapi ya udah, karena dia senang ya, sesuatu yang dia sukai, nggak dipaksakan, udah pasti hasilnya menyenangkan gitu. Dia seneng kan, jadi kayak kemarin jalan-jalan ke Bali, ke Turki, ke Malaysia, ke Singapura itu ya dia menikmati gitu. Jadi kalau sesuatu yang Dedi paksakan pasti dia nggak mau, karena ini kan kesukaan dia yang mau gitu. Jadi tidak terbebani dia. Mayang tuh tidak terbebani
malah banyak kesibukan, malah Mayangnya malah suka, malah seneng gitu karena ya dia menganggap seperti main aja, nggak terbebani apa-apa. Bila silakan ya tanya Mayang gimana jadwal yang begitu padat. Iya, Mayang gimana Mayang? Artinya sepertinya kamu akan mengorbankan kuliahnya, pendidikan lah, bener gak sih? Enggak sih, Enggak ya? enggak mengorbankan karena aku udah komit sama diri aku sendiri gitu. Dari awal aku terjun ke dunia entertain, pendidikan dan karir itu harus balance. Jadi kalau misalkan ada job itu pasti aku ngambilnya tuh setelah pulang jam kampus gitu. Jadi aku paginya itu dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 2 itu pasti aku kampus dulu. Baru setelah itu kalau misalkan mau ambil job ya baru gitu. Jadi tidak mengorbankan kuliah gitu. Yang padat di Sabtu Minggu gitu aja Ya, kan udah libur itu kan. Ya yang padat tuh di Sabtu Minggu, di weekend sih. Perihal berita ya endorsement itu sudah penuh, bener ya Dit ya, berarti Dit ya? Iya, sampai akhir tahun jadwal Mayang sudah penuh dan ada malah salah satu brand yang ngantri untuk endorse Mayang tahun depan. Untuk tahun depan. Jadi memang udah full sampai akhir bulan Desember ya tahun ini. Oke Mayang, ada kebanggaan gak sih dengan pencapaian kamu di tahun ini ya? Apalagi tadi dibilang banyak juga full brand-brand atau endorse yang mengantri gitu dah. Ada kebanggaan gak sih dari kamu? Atau masih belum puas gitu? Alhamdulillah, Syukurin aja. disyukurin aja apa yang telah aku capai di tahun ini. Kayak aku bisa jalan-jalan ke luar negeri tuh udah pencapaian aku banget gitu. Aku bisa nyentuh salju tuh udah alhamdulillah banget gitu. Apalagi aku sama Dedi kan bareng ke Turki gitu, itu suatu pencapaian yang alhamdulillah gitu. Terus aku juga mengeluarkan brand aku sendiri, Mayang Wear, itu tuh suatu pencapaian aku banget di tahun ini gitu. Dan ya alhamdulillah, dan juga ya insya Allah tahun ini, di akhir tahun ini mini album aku juga akan rilis. Ya itu sih, yang tinggal ini nih mini album aku. Nah, kabarnya juga sempat ditawarin main film juga ya, bener gak sih? Ditawarin main film itu tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu itu yang film Layak Ajang Kliwon waktu itu aku syuting di Bali. Iya, tapi itu udah selesai syuting sih, udah selesai syuting. Ya tinggal nunggu kapan rilisnya gitu kan. Itu tahun lalu sih, waktu itu syutingnya di Bali, ditemenin juga sama Dedi. Kita di sana syuting selama kurang lebih 2 minggu di sana. Dan ya alhamdulillah. Ya kalau layar lebar berikutnya ya paling nanti kalau jadi ya Story of Vanessa Angel. Itu kan ya lagi dalam proses mencari data dan cerita untuk film layar lebarnya Vanessa. Cerita otomatis Mayang akan main kan di layar lebar. Kemarin udah bicara sama Pak Sangker ya sebagai produsernya. Tapi berikutnya ini kita lagi si penulis ini akan ketemu beberapa narasumber yang pernah dekat dengan Vanessa almarhum ya. Ya seperti Dwi Andika ada, terus ada Cita Penelope, mungkin pernah deket juga dulu almarhum sama Ruben. Banyak gitu ya cerita-cerita yang mau diangkat gitu, mulai dari kisah cintanya, mulai kisah ya lebih banyak sih lebih kisah dari perjalanan karir hidupnya Vanessa ya, dari kecil gitu sampai akhirnya dia dipanggil sama Allah di dalam kecelakaan tunggal yang merenggut nyawanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti layar lebarnya kita bisa saksikan lah nanti ya secepatnya. Mayang akan kata Didi memerankan sosok sang kakaknya. Bukan sama Kak. Sang adik. Ya. Gimana Mayang? Sudah siap belum syarat ini, sudah mempelajari karakter ya? Itu tuh udah pasti natural sih, karena kan itu apa yang terjadi di kehidupan aku kan. Jadi aku bisa lebih mendalami nanti peran aku gitu. Jadi udah siap banget sih. Jadi kayak ya udah menjalani kayak deja vu aja sih paling nanti selama proses syuting.
Paling penggantinya nanti ini apa peran Mayang pada saat kecil tuh umur 10 tahun ya. Itu nanti ada peran penggantinya. Jadi Mayang nanti main pada saat perannya sudah ya udah dewasa gitu. Kalau peran masih 10 tahun kan itu ada tuh peran Mayang kecilnya. Ya, jadi ada Mayang kecil sama ada Mayang dewasa gitu. Mayang kalau Mayang langsung Mayang dewasanya. Mayang kecilnya mungkin nanti akan di casting. Oke. Terakhir, Mayang, kamu main bermusik iya, main layar lebar iya, berbisnis iya, artinya semuanya sudah dijalanin ya. Merasa ini gak sih multi talent gak sih? Menurut kamu pribadi multi talent, merasa gak? Multi talent sih iya bisa dibilang, tapi aku nggak se-multi talent almarhumah Kak Vanessa lah. Kalau almarhumah Kak Vanessa kan dia multi talentnya benar-benar di semua bidang seni kan, kayak presenter, musik, acting, model. Kalau aku sebenarnya lebih fokusnya aku sih di musik sih, hanya iya di musisi aja gitu. Lebih fokusnya di musik. Tapi kalau misalnya kemarin ada tawaran main film layar lebar itu ya dan itu, perannya cocok ya, itu nambah pengalaman aku aja sih, karena ya merasakan apa yang almarhumah Kaica rasakan gitu, dari syuting dari pagi ke pagi, dan itu cukup melelahkan dan itu memakan banyak waktu. Dan kalau aku ambil job film layar lebar, sinetron itu tuh pasti mengorbankan waktu kuliah aku, dan aku nggak mau itu. Jadi aku lebih fokus di musik aja sih. Kalau iya kok yang sama endorse. Kalau musik kan paling nyanyi tuh cuma 2 jam, sejam udah cukup kan, nggak terlalu mengganggu gitu. Tapi kalau syuting layar lebar, sinetron gitu, itu pasti waktu kuliah aku pasti akan terbengkalai waktunya. Gitu ya. Berarti tetap ya tujuan utamanya bermusik ya, jadi musisi ya. Gimana tuh, Det? Iya memang seperti itu sih. Jadi memang waktu almarhum masih hidup, Dedi punya 2 anak ini, karakternya kan berbeda ya. Yang almarhum itu ekstrovert, sementara Mayang introvert gitu. Jadi Dedi tidak memaksakan untuk Mayang menjadi menjadi seperti almarhum, yang masing-masing karakternya beda. Makanya Vanessa pada saat itu sekolah seninya dia dimasukin semua, ada model, ada acting, ada presenter, ya musik juga. Nah kalau Mayang tuh karena dia introvert gitu ya, nggak mudah bergaul gitu ya, lebih ya udah dia diarahin ke musik aja gitu. Jadi setiap anak itu kan berbeda karakter gitu. Nah, jadi untuk Mayang, jadi sebagai orang tua dia udah tahu gitu kan, wah nih kalau Eca ini emang dia bagus nih kalau buat multi talent ya, semua bidang seni, ada presenter. Dan kenyataannya memang benar kan, akhirnya sekolah-sekolah yang pernah Dedi masukkan dulu itu seperti sekolah presenter, dia pernah jadi presenter di Transcorp ya, membawakan berita selebrita sore. Dedi masukin sekolah model, pernah jadi bintang iklan. Dedi masukin sekolah musik, dia punya single sama Niki Tirta. Jadi apa yang dia dia yang punya basic yang sekolah seni itu bermanfaat banget gitu di kehidupan di dunia entertain. Begitu juga Mayang. Jadi seperti itu sih. Kalau Mayang nggak semulti talent seperti kakaknya, tapi Mayang lebih ke arah musik aja gitu. Tapi kalau nggak tahu ya, lama-lama kalau di dunia entertainment masih makin terasah ya, makin bertemu, kenal, dan semakin bersosialisasi di dunia entertain. Lama-lama yang tadinya nggak bisa jadi bisa ya. Contohnya aja layar lebar kemarin kan, layar lebar kemarin aja Dedi sangat khawatir juga gitu, tapi kok si PH ini benar-benar percaya gitu sama Mayang bisa menjadi peran utama gitu kan. Ya alhamdulillah Dedi lihat aktingnya nggak jelek-jelek banget sih, bagus juga untuk pemula seperti Mayang gitu. Jadi ya beda karakter, beda kepribadian. Kalau Eca itu multi talent, kalau Mayang ya kedepannya sih kalau dia bisa multi talent alhamdulillah. Tapi untuk sekarang ini pencapaiannya sudah luar biasa lah. Dia punya Mayangwear, dia banyak endorse, dia punya band gitu ya, sudahlah. Jadi cukup appreciate juga dengan Mayang, dan kuliahnya juga nggak terganggu, kuliah jalan, di entertain juga jalan ya. Dit, kan hari ini